atakumur rasulu fakhudhuhu. Tahu apa yang dilarangnya maka jauhilah. Di ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh teladan. Contoh teladan dalam hal ibadah satu. Ya. Maka ibadah yang kita kerjakan harus ada dasarnya, ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baru disebut mencintai Rasul. Kalau lain yang dilaksanakan oleh Rasul lain juga yang kita kerjakan itu tidak mencintai Rasul. Apalagi kalau yang dibenci oleh Rasul justru ini yang kita kerjakan. Itu tidak mencintai Rasul. Ya. Oleh karena itu mencontohi Rasulullah SAW satu dalam hal ibadah, amal ibadah. Dan amal ibadah ini akan kita amati yang kita menjadi modal utama kita menghadap kehadapan Allah Subhanahu wa taala amal ibadah. Yang lain semua ditinggal, harta, pangkat, jabatan, anak, istri, semua akan ditinggal. Menemani kita kerja lahat hanya amal ibadah. Nah, amal ibadah yang kita kerjakan ini harus ada contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau persoalan ibadah. Yang kedua yang kita contohi adalah dari segi muamalah. Kalau muamalahnya mau berberkah, contohi Rasulullah. Kalau ibadah tadi hukumnya wajib. Kalau yang ini hanya hukumnya sunnah. Tapi sunnah mendapatkan pahala bila dikerjakan, tidak berdosa bila ditinggalkan. Misalnya tata cara jual belinya Rasulullah, kita ikuti contoh tata cara jual belinya. Boleh, hukumnya sunnah. Tapi kalau kita punya metode lain tidak sama dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak. Karena di zaman Rasul tidak pakai komputer, tidak pakai online, kita sekarang pakai online jamu, tidak ada masalah. Ya? Jadi disesuaikan dengan kondisi kita, keadaan kita masing-masing. Yang tidak boleh dilakukan adalah hal-hal yang melanggar. Apa itu? Misalnya praktek riba, ya, praktek dalam jual beli ada kecurangan dalam timbangan, kecurangan di dalam ukuran. Jualnya 1 meter, setelah dihitung kembali ternyata cuma 99 cm. Berapa kalau 1 meter? 100 cm. Ternyata cuma 99 cm. Padahal yang dia berapa? 1 meter. Itu akan dipertanggungjawabkan 1 cm-nya nanti. Begitu juga kita jual beli, kita jual ke orang misalnya 1 kilo, ya, ternyata 1 ons kurangnya 1 kilo itu, maka 1 ons itu bisa membuat kita masuk neraka. Dijual berapa? 1 kilo, ternyata kita kasih ke orang tidak sampai 1 kilo. Maka kekurangan dari 1 kilo itu, 1 ons lagi itu yang membuat kita masuk neraka. Ini hati-hati. Ya, banyak orang mandang enteng harus seperti ini. Jadi kalau dari segi ukuran lebih baik lebih 1 cm, lebih 1 ons, berapa? Lebihnya itu menjadi sedekah. Dalam hal sedekah ini
Ada 5 tingkatannya. Tergantung kepada siapa kita bersedekah. Ada sedekah nilainya cuma 10 kali lipat. Siapa? Ada orang kita tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga, minta bantuan ke kita, dan memang dia sangat membutuhkan, kita bantu. Nilai bantuan sedekah kita ke dia ini nilainya adalah 10 kali lipat di sisi Allah. Ini karena orangnya kita tidak kenal, tidak tahu siapa dia, tapi dia butuh kita kasih. Tadinya dia mau pinjam, tapi dia tidak pinjamkan, kasih aja. Apalagi cuma 100.000 ya, saya bantu. Nilai 100.000 ini Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Karena membantu orang yang sedang membutuhkan. Ya. Orang kalau tidak membutuhkan kita kasih, nilainya sedikit. Tapi kalau orang membutuhkan kita kasih, itu paling banyak. Ya. Yang kedua, bersedekah dengan nilai 70 kali lipat. Tadi 10 kali lipat, sekarang 70 kali lipat. Bisa berinam kalinya 70 kali lipat. Siapa dia? Orang yang sedang tertimpa musibah. Ada orang tertimpa musibah, kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Ya. Bantuan yang kita kasih Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat kepada mereka yang tertimpa musibah. Ada yang nilainya 700 kali lipat, yaitu bersedekah kepada keluarga kaum kerabat, saudara kandung, saudara seibu sebapak, sepupu satu kali, ya, yang ada hubungan kekerabat, ipar, dan lain sebagainya. Ada hubungan kerabat. Kita bersedekah ke dia. Terus yang berkaitan dengan bantuan di jalan Allah, seperti pembangunan masjid, ada taklim begini, beredar celengan kita isi, nilainya itu 700 kali lipat. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, cuma satu sabilillah. Kama habbatin ambatat sab'a sanabila." Seperti perumpamaan orang yang menanam satu bijinya 7 menjadi 7 tangkai. 7 tangkainya 100 biji, berarti kali 7 sampai 700 biji. Jadi Allah diperkirakan menjadi 700 kali lipat. Lewat, jadi biarkan lewat begitu saja, masuk. Niatkan, ya Allah menjadi 700 kali lipat dari apa yang saya bilang. Dan tadinya susahlah pembaharannya, tapi karena dia sering memasukkan uang di celengan masjid, akhirnya Allah mendapatkan rezeki. Sudah berapa? 3. Yang keempat nilainya 1000 kali lipat. Siapa dia? Bersedekah kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua di sini termasuk nenek kakek kita. Ya, sudah tahu dia sudah tua, tidak bisa lagi dia berusaha, sudah tidak bisa produktif. Kita bantu dia. Bahkan kalau masuk produktif kita kasih dia, itu juga nilainya tetap bersedekah namanya, dan nilai pahala kita adalah 1000 kali lipat. Jadi jangan pelit-pelit sama orang tua. Bisa jadi kiriman kita ke orang tua nilainya tidak seberapa, tapi
itu karena doanya orang tua, Allah jadi ridho. Ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Suhtullah bisuhtil walidain. Murkanya Allah ada pada kemurkaannya kedua orang tua. Jadi jangan biarkan orang tua marah sama kita. Nah, kalau orang tua kita yang marah, sudah dunia dengan segala isinya itu memusuhi kita. Semua yang kita injak akan melaknat orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi hati-hati, durhaka sama orang tua itu paling bahaya. Ya, yang terakhir, yang tertinggi pahalanya mengalahkan pahalanya bersedekah kepada orang tua adalah bersedekah kepada para alim ulama. Kok bisa Pak lebih besar pahalanya? Nah, itu pertanyaannya begitu. Nah, besarnya pahala kepada para alim ulama disebabkan karena doanya. Coba kalau keempat tadi yang kita bersedekah keempat orang tadi, dari orang tua, saudara dan sebagainya, apa jawabannya kalau dikasih? Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak Kak, terima kasih banyak Dek. Itu jawabannya. Iya kan? Tapi coba kalau alim ulama yang dikasih, apa dia katakan? Ajrakallahu bima aqaita wa barik laka bima amqaita wa ja'ala laka tahura. Ini ulama. Apa artinya ajrakallah? Semoga Allah memberikan pahala apa yang Anda berikan. Wa barik laka bima amqaita. Semoga Allah berikan keberkatan dari bersih suci begitu Anda nelayan, jualan kita, hasil perdagangan kita 1 juta keuntungan bersih. Lalu 1 juta ini kita keluarkan 50.000. Karena yang wajib itu 25.000. Ternyata kita keluarkan 50.000. Misalnya, ini contoh ya. Maka 50.000 yang didoakan oleh Ustaz tadi ini, ajar Allah, semoga Allah memberikan pahala dari apa yang Anda berikan. 50.000 ini, semoga Allah balas. Berapa balasan yang diberikan oleh Allah berkah daripada orang doa tadi ini? 100.000 kali lipat dari apa yang diberikan. Jadi kalau 50.000 kali 100.000 berapa? Itu pahalanya di sisi Allah tadi. Berkah dari doanya para ulama tadi. Wa barik laka fima amqaita. 950.000 sisanya dari 50.000 yang diberikan tadi yang dipakai dimakan oleh keluarga menjadi 100 juta itu, semoga Allah berkahi. Harta yang berberkah melahirkan kebahagiaan kepada pemiliknya. Jadi kalau Anda punya harta, Anda gelisah dengan harta Anda, berarti tidak keluar zakat infak sedekahnya, itu yang membuat kita gelisah. Dengan banyak harta kita membuat kita gelisah, berarti kurang zakatnya, kurang sedekahnya, kurang infak. Berarti dia meminta untuk banyak berzakat. Tadi kita yang ketiga, wajah ada kata murah. Semoga yang 50.000 dan yang 950.000 ini sudah terbersihkan dan dibersihkan jiwanya orang yang mengeluarkan. Jadi hartanya bersih, orangnya juga bersih. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya dalam hal bersedekah itu, dia tidak menunggu 1 tahun. Kalau menunggu 1 tahun itu saja. Nah kalau tidak sampai 1 tahun dia meninggal, berarti dia telah membatasi dirinya untuk bersedekah. Kalau bersedekah itu tiap hari, tiap saat, tiap waktu, di mana ada kesempatan dia bersedekah. Jadi pola hidupnya sahabat begitu. Penghasilan hariannya selalu langsung dikeluarkan. Kenapa bekerjanya? Keberkahan. Dan dia pilih
Sahabat pilihnya kemana? Ke Rasulullah. Ya. Akhirnya Rasulullah doakan. Ini zaman Rasul. Begitu juga di zaman sahabat. Karena memang Allah akan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, suruhlah mereka keluarkan hartanya. Tujuannya agar mereka bersih dari harta yang dimiliki itu, wa tuzakkihim biha. Dan dengan demikian dia jadi terbersihkan hartanya dan terbersihkan jiwa, pikiran dan perasaan orang yang mengeluarkan itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wasalli alaihim. Dan doakanlah orang yang mengeluarkan hartanya itu, sedekahnya, zakatnya, infaknya. Wasalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu kepada mereka yang mengeluarkan hartanya itu menjadi penyebab ditenangkannya hatinya, pikirannya, perasaannya. Ya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, biasakan diri mengeluarkan harta, zakat, infak, sedekahnya. Kalau zakat sekali setahun, maka sedekah setiap saat, kapanpun ada kesempatan. Jangan berikan kesempatan diri Anda untuk pikir, tapi selalulah bagaimana menabung akhirat. Jadi harta itu dibagi 4, ya. Harta dibagi 4, 30% untuk keperluan pribadi, 30% untuk ditabung, 30% untuk cadangan, 10% untuk akhirat. Jadi jangan sampai 10% itu ketinggalan. Orang baik itu yang dipikirkan yang dibawa matinya 10%. Ini akan menemani kita di akhirat nanti. Ya, ini sahabat caranya meminus hartanya dengan cara seperti itu. Dia bagi 4 hartanya, 30% untuk sebagai kebutuhan, 30% untuk tabungan, 30% untuk cadangan, 10% untuk di jalan Allah, untuk kemenangan akhirat. Jadi ini ditambah terus tiap hari seperti itu. Akhirnya berkah hidupnya. Ini amalannya Rasulullah dan sahabatnya. Ini perlu kita tiru, ya. Jadi mengadakan maulid itu yang perlu dilakukan adalah mengambil contoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan bukan yang telurnya. Telur banyaknya dijual, ya. Yang perlu itu adalah meneladani Rasulullah. Ya, apabila yang ikut misalnya maulidan, tapi tidak ada satu pelajaran yang bisa diambil dari situ, yang menjadi sia-sia jadinya. Bahkan datang mengotori masjid saja, menghambur makanan, menghambur apa segala macam. Ya, ini kalau tidak diambil hikmah, rugi kita. Ya. Yang ketiga yang dicontohi Rasulullah SAW adalah akhlaknya, sifatnya. Bagaimana beliau bergaul dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, mulai dari istrinya, anaknya, tetangga-tetangganya. Saya kira kalau kalangan orang kampung baru sini banyak yang melakukan bersanji dulu. Di bersanji itu kan sifatnya Nabi disebutkan. Kenapa tidak diterapkan, hanya dibaca tapi tidak diamalkan? Coba lihat, kita ambil misalnya satu paragraf. Kalau Quran namanya satu surah. Kita ambil misalnya satu yang paling ujung. Bisa dikatakan
Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Ini contohnya. Syadidal haya, matan resili. Matan resili. Jadi kalau nabinya itu matan resili, mestinya umatnya juga matan resili. Jangan nabinya matan resili, umatnya matan siri. Apalagi kalau pakai sirik-sirik. Ya. Jadi kita contoh itu. Syadidal hayati. Jadi Rasul itu sangat malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Perkara makruh dihindari, perkara syubhat dihindari, apalagi perkara haram pasti ditinggalkan. Malu Rasulullah, ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu juga tidak beribadah. Sudah banyak rezeki yang dikasih oleh Allah, nikmat yang dikasih oleh Allah, tapi kok kurang ibadahnya. Itu yang namanya wat-tawadu. Atau bersiri. Tawadu bahasa, sudah bahasa Indonesia tawadu. Lawan dari sombong. Ya, rendah hati, bukan rendah hati. Kalau rendah diri itu hina. Ini rendah hati. Ya. Apa buktinya beliau? Mata bersih, tawadu. Sesuatu yang semestinya dikerjakan oleh orang lain, beliau tidak suruh. Mentang-mentang sudah jadi nabi, sudah jadi raja, terus perintah sana sini. Enggak, Rasul tidak begitu. Buktinya apa? Yaksifuna alahu. Kalau sepatu beliau robek, beliau sendiri yang jahit. Di mana kita, Pak? Jauh, Pak. Kita kalau baju kita nggak dicuci sama istri marah-marah. Rasul dicuci sendiri bajunya. Wa yakau thawbahu. Kalau ada bajunya Rasul robek, beliau sendiri yang jahit. Dulu masih pakai jahit tangan, dia rekam. Wa yahluku syatahu. Rasul dulu di zaman Rasul, orang-orang Arab memerah susu kambing untuk diminum tiap hari, jadi minuman segar, susu domba. Dan disuruh orangnya pernah beliau yang membantu. Beliau sendiri yang pernah untuk dia. Wajib biasanya tangganya ikut cuci piring, ya, ikut menyediakan makanan, ikut bakar-bakar, ikut masak-masak. Kita di mana? Kita jauh semua, ya kan? Kalau mengenai Rasul luar biasa, ya. Kalau kita ini kan, kalau kepala rumah tangga biasa tinggal nyuruh-nyuruh aja, marah-marah kalau nggak disiapkan makanan. Apalagi sifatnya Rasulullah seperti keteladanan, yuhibbul fuqara, mencintai para fakir miskin yang ada di sekitar dunia. Nah, kita banyak orang kalau sudah sedikit, sudah kekayaannya sedikit, dianggap rendah orang lain semua. Ya, memandang enteng orang lain. Di mana kita dari Rasulullah kalau seperti itu? Ya, karena di mata Allah tidak ada istilah miskin kaya. Yang dihitung oleh Allah adalah
amal ibadah kita masing-masing. Biar dia kaya raya, tapi tidak ada ibadahnya, di mata Allah itu nol. Biar dia jabatannya presiden, menteri, gubernur, tapi tidak ada ibadahnya, nol dapatnya. Di mata Allah dia nol, tidak ada nilainya. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang begitu mulianya seseorang di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa, yang rajin sholat tahajud, yang rajin sholat sunnah rawatib dan ghair rawatib, yang rajin sholat duha. Di sisi Allah itu lebih mulia, walaupun dia pengangguran misalnya, walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang tidak punya sekolah, tapi dia melaksanakan amal ini, dia lebih mulia di mata Allah ketimbang mereka yang sudah jadi gubernur, wali kota, bupati, tapi tidak sholat. Tidak ada nilainya di mata Allah. Maka kita contoh Rasulullah SAW dalam hal akhlakul karimah. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah. Yuhibbul fuqara wal masakin, orang miskin juga dicintai. Apa bedanya fakir dengan miskin? Ya, kalau orang miskin punya pekerjaan, tapi pekerjaannya tidak mencukupi hasil pekerjaannya, tidak mencukupi kebutuhannya. Orang miskin. Kebutuhannya 100, pendapatannya cuma 75, itu miskin. Ya, penghasilannya cuma 750.000, itu masih juta. Penghasilannya cuma 7 juta saja, kita miskin. Semua orang beda-beda, tingkat kemiskinannya orang berbeda-beda, tergantung kebutuhannya masing-masing. Berapa kebutuhan kita? Ya, ukurannya seperti itu. Jadi tidak bisa diukur sekian. Ya. Tergantung kebutuhan. Fakir, kalau fakir tidak punya pekerjaan yang menetap sama sekali. Nah, orang fakir tidak ada pekerjaannya. Jadi kalau tidak diberikan oleh orang, tidak ada santunan dari orang, maka dia tidak dapat. Ini namanya fakir. Nah, Rasul berkata, al-fuqara'u iyali, para fakir miskin itu adalah keluarga, jangan kamu hina. Menghina para fakir miskin sama dengan menghina diriku. Ini yang pernah kita. Orang yang Rasul katakan dalam sebuah hadis, ketika aku Isra Mi'raj, aku diperlihatkan surga. Ternyata di surga itu kebanyakan orang-orang kaya, orang-orang kuat di dalamnya. Lalu aku diperlihatkan neraka. Melihat di dalam neraka itu kebanyakan orang-orang kaya, orang-orang kuat, orang-orang yang hebat. Begitu aku diperlihatkan surga, ternyata banyak orang fakir, banyak orang miskin yang tetap taat kepada Allah. Ya. Orang kaya taat kepada Allah itu bagus, hebat, itu yang dibutuhkan. Tapi kalau kaya, sombong, tidak mau pergi ke masjid, tidak mau sholat, tidak ada nilainya. Kekayaannya nanti akan menjadi batu baranya, ya, menjadi bara, apa namanya itu, bara api.
Jadi makin banyak kekayaannya membuat dia tidak sholat, maka kekayaannya itu akan menjadi bara api dunia. Lihat-lihat. Rasul cinta kepada itu semua, fakir dan miskin beliau. Tidak satupun orang yang datang meminta kepada Rasulullah tidak dikasih, pasti dikasih. Suatu ketika ada peminta-minta datang meminta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, berikan aku sesuatu. Aku ini butuh sekali berbuat dengan Rasul. Orang ini, alhamdulillah, dikasih oleh Rasulullah baju. Begitu dia dikasih baju, luar biasa, hatinya senang, dari lompat-lompat dia. Saya dapat baju dari Rasulullah. Ternyata dia bukan di pasar. Saya dapat bajunya Rasulullah, ada yang membeli. Begitu dia didengar oleh pasar, berkumpul semua. Saya mau beli. Dia bilang, saya tidak jual kecuali dengan harga yang sangat tinggi. Ada orang buta, tapi dia kaya raya. Disuruhnya pembantunya kasih tahu orang itu berapapun harga yang dia sebutkan saya akan bayar. Yang penting dia jual. Dia suruh pelayannya, pembantunya mendatangi orang tersebut yang miskin tadi, si peminta-minta tadi. Maka terjadi transaksi, diambil baju itu. Ini salah satu kisah nyata. Diambillah baju itu, dibawa ke orang muda tadi yang bayar baju itu. Berubah hidupnya si miskin jadi kaya raya, dan dia minta berlipat ganda. Targetnya si orang muda tadi beli baju, targetnya adalah dia bertawassul dengan baju Rasulullah agar dikembalikan, bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah selesai sholat, setelah kita berdoa, diambil baju Rasulullah lalu disapukan di bajunya. Dan dia berdoa, ya Allah, kalau memang Muhammad adalah Rasulmu, betul-betul Rasulmu, perlihatkan mukjizatnya kepada aku, ya Allah, melalui baju ini, ya Allah, aku kembalikan penglihatanmu. Apa yang terjadi? Begitu dibukanya, dalam hitungan detik, matanya kembali melihat. Orang ini luar biasa gembiranya, sudah dua yang gembira. Si miskin menjadi kaya, ya kan? Si buta menjadi melihat. Dia bersyukur kepada Allah, dia sujud syukur. Setelah itu dia bawa menghadap baju itu kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, bajumu yang kau jual aku kembalikan kepada ya Rasulullah, saya sudah bayar. Apa kata Rasul? Coba lihat baju ini dengan izin Allah semua berubah, miskin jadi kaya, yang satunya buta jadi bisa melihat. Nah, kalau kita bertawassulnya dengan selawat, berbanyak selawat,
Jadi kalau memang mencintai Nabi, pertama salah dan mencontohi dari setiap perbuatannya. Apa contoh yang bisa dibawa pulang dan bisa kita kerjakan tiap hari? Rasul katakan, demi Allah, saya beristighfar di setiap hari minimal 70 kali. Di hadis yang lain minimal 100 kali. Ya, jadikan contoh beristighfar tiap hari. Minimal 100 kali, ya. Beristighfar. Apalagi sekarang ini hampir semua yang kita lihat dosa. Hampir semua yang kita dengar dosa. Ya, begitu ada HP, buka HP itu juga menyerang kita dengan dosa. Orang memperlihatkan orang di mana bernyanyi dan lain sebagainya, ini bisa mengantar dosa semua. Ya, tapi kita ambil positifnya, manfaatkan itu, berdoa dan beristighfar. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa ya Allah begini. Baik yang aku sengaja maupun aku tidak sengaja. Ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Dengan hati yang saya lihat ya Allah, ada orang memperlihatkan orang, ampuni dosa ya Allah. Dosa mataku hari ini ya Allah. Jadi setiap kita mau tidur, setelah sholat isya, kita pulang ke rumah mau tidur, beristighfar dulu. Istighfarkan kita punya dosa-dosa sepanjang hari. Ya, jangan langsung tidur saja, apalagi tidur dengan HP. Yang antar dia tidur HP-nya. Bagus kalau Al-Quran yang diputar, ngaji Al-Qurannya, yang dari HP-nya, dia ngaji Al-Quran di HP itu terus sampai dia tidur, nggak apa-apa. Ini tidak pilih kunci-kunci hotai. Ya matinya nanti mati kunci-kunci hotai itu. Ya. Sementara Al-Quran mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Itu bisa dilakukan ketika kita mau tidur, ikuti sunnah. Apa sunnah Rasul kalau mau tidur? Berwudu. Ya, apa yang dibaca? Rasul mengajarkan ke Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, jika kamu mau tidur, bacalah. Apa dia? Qul huwallahu 3 kali. Ini mencontoh Rasul. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kursi. Baru baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru tidur dan tindis tangan kanannya. Tidurnya begitu. Sunnah Rasul gini dulu awalnya. Ada pun nanti kalau sudah bergerak merubah tangan tidak ada masalah. Yang penting awalnya aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu akbar. Nah, sambil berjalan kita punya melepas apa namanya ini, nyawa kita istilahnya, karena orang yang tidur itu adalah mati kecil. Ingatan hilang sambil tertidur. Apa yang baca? Ya, tadi istighfar, astagfirullah. Ampuni dosa hari ini, astagfirullah. Ampuni dosa kedua orang tua, astagfirullah. Ampuni dosa anak-anakku, astagfirullah. Ampuni dosa orang baik yang aku sengaja punya tidak sengaja, astagfirullah. Terus pengakuan doa astagfirullah. Ingat semua di mana apa yang kita kerjakan selama sehari itu kita istighfar. Astagfirullah. Baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad. Minimal 3 kali. Lepas itu baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin ngantuk, makin sudah mau lepas. Ini cara tidur yang baik. Tidak usah lagi baca la ilaha illallah. Takutnya nanti tidur dalam keadaan la ilaha illallah Tuhan.
tidur. Berarti dia mati tidur dalam keadaan tidak bertuhan. Ya, padahal kalau mati dia di situ, mati dalam keadaan tidak bertuhan. Kalau dia baca la ilaha. Ya, daripada tidak ada itu maka teruskan Allah sampai lepas. Ya, jadi Allah. Bagaimana kalau Ustaz sakaratul maut juga? Nah, sama seperti tadi. Karena latihan ini latihan sakaratul maut yang saya ajarkan, latihan sakaratul maut. Ya, kalau sudah berlatih seperti ini caranya kalau mau tidur, nanti kalau meninggal akan begitu. Ya, la ilaha illallah, Allah. Lepas tertidur dia. Orang yang seperti ini, kalau dia bermimpi ketemu Rasulullah, ketemu sahabat Rasulullah, ketemu Nabi Hidir, ketemu para nabi. Ya. Tapi kalau yang tidurnya gara-gara game, ketiduran dengan gamenya, ketiduran dengan film Indianya, film Koreanya, nanti dia mimpi dia ketemu siapa Jackie Chan. Ketemu dengan para bintang film. Apa yang dia akhir dari hidupnya itu tidak ada gunanya. Karena Rasulullah yang mukul mar'u ala ma ya'ishu, mati manusia sesuai dengan kebiasaannya. Jadi manusia itu mati dalam keadaan kebiasaannya. Ada orang mau meninggal dunia karena dia biasanya sambung ayam. Begitu dia meninggal, dia lihat ayam itu dalam keadaan dalam keadaan bertepuk tangan dia. Karena dia bayangkan dirinya dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi maka biasakan diri kita ketika sudah tidur kita la ilaha illallah Allah. Dan itulah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Ya, ini dalam rangka mencontohi Nabi Muhammad SAW. Tetangga kita hargai tetangga kita. Karena ini sekarang sudah banyak orang yang tidak menghargai tetangganya. Lain yang disuka oleh tetangganya dan juga yang dia penjarakan. Tetangganya kerendam punya anak kecil, ribut-ribut dia. Ini namanya tidak menghargai tetangga. Rasul tidak melakukan itu. Rasul menghargai orang-orang yang di sekelilingnya dengan memberikan hak-haknya. Ini kalau kita mau mengenali di masjid ini tidak mengadakan acara maulidah, tetapi dengan kajian ini kita sudah mendapatkan ilmu kajian dari tata cara hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita tiru. Jadi saya ulangi, 3 yang harus ditiru dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, ibadahnya. Ini adalah hukumnya wajib. Ya, harus bersesuaian. Rasulullah katakan selalu kamara itu muni, usolli, dirikan sholat sebagaimana kalian biasa sholat. Jadi harus Rasulullah menjadi contoh. Nah, yang kedua tadi dari segi muamalah, hukumnya sunnah. Contoh Rasulullah dari segi muamalah, tentu yang berkaitan dengan hal-hal yang haram kita hindari. Lalu kita hindari syubhat, kita hindari sebagaimana Rasulullah. Nah, yang ketiga mengikuti Rasulullah dari pergaulannya kepada istrinya, pergaulan keluarganya. Nah, ini kita contohi. Ya. Lalu berikutnya kita cari apa yang disukai oleh Rasulullah. Itu yang keempat. Nah, apa yang disukai oleh Rasulullah? Rasul senang bersedekah dan diajarkan kepada sahabatnya. Jadi jangan biarkan diri kita tidak bersedekah dalam satu hari. Dan bukan yang dihitung banyaknya, tapi kebiasaan dirinya. Mungkin saja 1000 rupiah
dia ikhlas, dan itu akan mengundang teman-temannya. Karena keikhlasan itu tadi, intinya kebiasaan ini. Jadi kalau ke masjid jangan tak bawa duit. Ya, ada cewek yang kita lewati, kasih Rp1.000. Mungkin bagi kita Rp1.000 ini tidak ngerti, tapi di situ doa lagi katakan muncul. Nah, baik kalau itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Subhanallah. Kalau 1.000 jadi berapa? 10.000. Ya, tapi jangan berniat begitu. Itu namanya menyumbang pedagang. Memberilah yang ikhlas, nanti Allah yang baik. Ya. Karena memberikan itu kalau ikhlas, nilainya tak terhitung. Ya, tergantung keikhlasan orang. Tapi dalam hal melatih diri, ya harus dilatih. Masuk akal. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbal alamin.